gözlerde hasretin var. Yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon
warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, langsung dari objek wisata alam Bukit Merkuri Sayangkaak, tepatnya di Desa Cibuluh, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Kami mengajak pemirsa untuk menyaksikan indahnya pemandangan alam dengan acara kami, diantaranya acara religi. Pemirsa, Bukit Merkuri Sayangkaak ini adalah objek wisata alam unggulan yang ada di Kabupaten Majalengka. Dan lebih jauh bagaimana kegiatan ini berlangsung, mari kita simak liputannya. Dia sambalna Betul ya, betul ya. oh iya mulai Kali itu ngarau udah ngena kali di dia gara ya. buat tahu pindahan deh. Dah, Apa tuh ya punten? Deui. Dah. Min sambal. Boleh coklat lah, coklat. Tos. Kajangan nih, ayo kayaknya tak? Aduh ngomong, aduh masuk menahan merasa itu. Yuk. Batas kali deh. Jadi ngetianan yuk. Kenapa cerita tadi? Oh can. Pas nasi. Lepas min, kan? Bismillah lah. Amankan itu nah. Yang ini jangan kan ya. Ayo, ayo. Si dari Ya kosongnya. Yo. Itu Rahma main. Rahmat tapi itu kami meninggal biasa lagi sok Rahmat. Bisa lagi ngisi itu Itu kan. rasa dapat di 3 hari 2 hari. Tapi beli seorang terus nanti mana di wayang kasih ini. Kembali muncul. Kirim teh aja lu siapa Dan Hah? Tanya orang iya sudah alim.
صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله شفاء القلوب من Allah ma'murkan karena Allah Syifa'ul qulub mina Allah Ayo ma'murkan karena Allah Sahabat ma'murkan bumi Allah Insya Allah berkah penuh rahmat Allah Insya Allah berkah penuh rahmat Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin Remaja Syifa'ul Qulub BKMT Majlis Taklim Syifa'ul Qulub BKRM Remaja Syifa'ul Qulub BKMT Majlis Taklim Syifa'ul Qulub Yatim Syifa'ul Qulub Kegiatan TKM Syifa'ul Qulub Kegiatan TKM Syifa'ul Qulub Allahumma salli wa sallim ala Muhammad
ملك الله صلاة دائمة في دوام ملك الله قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا وجميل قمر سيدنا النبي وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء قمر سيدنا النبي kaum muslimin disuruh bersolawat kepada Nabi ya Nabi Muhammad. Bersolawatlah bukti cinta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al hadirat, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin wa hadirat, pemirsa yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang kita terima pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, terutama nikmat iman Islam, sehat jasmani, afiat rohani, sehingga kita masih diberikan kesempatan Allah untuk melaksanakan tugas kita selaku manusia. Tiada lain, tugas kita hidup di dunia ini hanya satu, yaitu ibadah. Salawat serta salam selalu tercurah luahkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, termasuk kita semua selaku umatnya. Semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, sebagaimana kita tahu, sekarang kita berada di akhir-akhir bulan Safar, dan tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki salah satu bulan yang Allah muliakan, bulan dilahirkannya junjungan alam, bulan dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhirnya, Rasul terakhir, Nabi terakhir, yang kita semua tahu tidak ada lagi Rasul, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan sampaikan satu pesan, satu prediksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal terjadi di akhir zaman, yang bakal terjadi di hari fitnah. Apa kata beliau? Beliau bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wala minad din illa rasmuh wala minal Qur'an illa darsun yu'ammaruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Asyarru dzalika zaman ulama'uhum minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud wa haula'i alamatul qiyamah. Hadirin hadirat pemirsa yang berbahagia, itulah salah satu prediksi Rasulullah yang pasti bakal terjadi di akhir zaman, yang bakal terjadi di saat-saat dunia ini akan sirna, di saat-saat dunia sebentar lagi bakal tiada. Beberapa ciri diantaranya sebagaimana yang diprediksi Rasul tadi, ya. Yang pertama, Islam la yabqa minal Islam, ya. Apa itu? Illasmuhu. Islam itu tinggal namanya saja. Di zaman sekarang ini banyak orang ngaku muslim tetapi dia tidak tahu apa itu muslim, apa yang harus dia lakukan. Banyak orang yang nggak tahu. Kalau kata bahasa kita kan istilah Islam KTP, itu sudah terjadi banyak sekarang. Kenapa dia tidak tahu tentang Islam?
Karena dia sekarang banyak yang mengaku Islam, tetapi banyak pula yang tidak mau belajar tentang Islam, malah belajar yang lain. Itu salah satu tanda bahwa memang kiamat sudah dekat. Nah, kita selaku muslim ya, yang insya Allah ya, sebagaimana janji Rasulullah, yang termasuk muslim mukmin itu yang termasuk umat beliau ya, umat kanjeng Nabi semuanya juga bakal masuk surga. Sebagaimana kata beliau, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua ya, kullu ummati, semua umat kami mereka akan masuk surga. Ya, illa man aba, kecuali ya, mereka yang aba. Para sahabat bertanya, apa itu aba ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Baginda Rasulullah menjawab, man atau ani, kata Rasul, dakhala jannah. Wa man asani bahwa aba. Mereka yang taat kepadaku, kata Rasul, pasti dia masuk surga. Waman asani, dan mereka yang tidak mau taat, bermaksiat, durhaka kepada kami, dialah orang yang aba. Artinya betul-betul dia tidak mau masuk surga. Apakah ada orang yang aba? Banyak ya. Di antaranya mereka yang tidak mau mencari tahu tentang Islam, mereka yang tidak mau mencari tahu tentang kemana jalannya ke surga itu. Ya udah jelas ngaji, kalau mau surga ngaji biar tahu. Itu yang pertama. Islam tinggal namanya tok. Ya kata kita sih Islam KTP, tetapi dia sendiri nggak tahu apa sih muslim itu, apa sih yang harus dia lakukan, dia nggak tahu. Jadi ujung-ujungnya kalau Anda ya, mengakui selaku orang muslim, ngaji tentang muslim, tentang Islam, apa yang harus dilakukan. Dari mulai bangun tidur itu udah diatur oleh Islam. Apa yang harus dilakukan ya ketika bangun tidur, apa yang harus dilakukan ketika masuk WC, kamar mandi dan sebagainya, apa yang harus dilakukan ketika keluar dari rumah, apa yang harus dikatakan, langkah-langkah apa ketika Anda berjalan sebagai muslim. Ada aturannya di muslim. Mereka yang tidak mau mencari tahu, jangan ngomong Islam kalau dia tidak mau belajar tentang Islam. Yang kedua, agama hanya formalitas. Itu udah diprediksi oleh Rasul. Mereka banyak yang mengatakan saya ini beragama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, agama Buddha, Hindu. Tetapi kenyataannya dia tidak beragama sama sekali. Apa sih agama itu? Aturan. Aturan. Di Islam, agama Islam ya ada aturannya. Sebagai muslim harus bagaimana. Di Kristen misalnya, ya mungkin dia punya aturan sendiri. Apa yang harus dilakukan. Di Buddha, di Hindu dan sebagainya. Tetapi mereka ngomong beragama, tetapi dia tidak mau diatur dengan agamanya itu sendiri. Malah ngatur diri, sakarep sorangan, kumacek aing. Itu mah bukan orang beragama. Ya. Yang ketiga, Quran tinggal tulisannya saja. Ya. Padahal kita tahu bahwa Quran adalah petunjuk, pedoman ya, bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang takwa, bagi mereka yang ingin surga. Petunjuknya Quran. Sementara Qurannya ditinggalkan, omong kosong kalau Quran ditinggalkan ya. Maka kewajiban kita selaku muslim mukmin, ayo belajar Quran. Dari mulai belajar membaca dengan tartil, dengan baik, dengan fasih, kemudian belajar dialih bahasakan, paling tidak dialih bahasakan ya. Kita orang Sunda, ayo alih bahasakan dulu ke bahasa Sunda. Kita orang misalnya nasional secara nasional, alih bahasakan dulu kepada bahasa Indonesia. Itu belum cukup. Hati-hati, itu belum cukup. Lalu artikan, pahami makna daripada ayat-ayat tersebut. Pahami
Apa sih maksudnya ayat itu? Kalau Anda tidak tahu, tanya sama yang tahu. Kata orang Sunda, ulah soknya nyahoanan kade. Karena apa? Al-Quran itu membutuhkan alat-alat yang kompleks, yang multi kompleks. Nggak bisa hanya ini Arabnya, lalu Sundanya begini, bahasa Indonesianya begini, lalu dipahami sana edewe. Nggak bisa. Ada ilmunya. Harus punya guru. Ya, nah setelah kita memahami, barulah kita amalkan. Bagaimana mau bisa ngamalkan Quran? Ngaji naugen teu misalnya, baca Qurannya juga nggak mau, apalagi misalnya mentafsirkan, apalagi memahami. Ya, harus itu. Nah, di akhir zaman banyak Quran itu berlomba-lomba, bahkan apa-apa. Bangga saya menghafal Quran, tapi dia nggak tahu apa isinya. Duka. Bahkan dilombakan, lain temenannya. Dilombakan pak alus-alus sorak. Ya kan, pak hebat-hebat. Hadiah nage umroh. Naon euy eusina? Teuing dah. Belum jadi petunjuk kalau Quran baru dibaca secara harfiah. Nanti kalau udah dipahami, udah diamal, nah baru itu akan jadi petunjuk. Quran. Apalagi kita lihat masjid, ya. Yu'ammaruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Bermegah-megah membuat masjid, bahkan di tiap RT aya masjid aya nama. Tapi apa yang terjadi di dalam masjid? Sedangkan perintah Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Mereka yang iman kepada Allah, iman kepada yaumil akhir, salah satu kewajibannya adalah memakmurkan masjid. Lihat Al-Quran surat At-Taubah. Ya? Bukan hanya membuat masjid terus bikin masjid, cukuplah satu. Kenyataan sekarang banyak orang bikin musola, ya, rame-rame bikin sholat, setelah jadi musola sepi. Nggak ada orangnya, ya. Alhamdulillah ya kalau di kita mah gitu masih ada orangnya. Banyak sekarang yang gulung tikar, masjid gulung tikar, luar biasanya, alhamdulillah. Jadi kewajiban kita memakmurkan masjid, terutama pada generasi muda ya teman-teman. Nih teman-teman anak-anak muda, Anda harus berpikir, ya saya yang akan melanjutkan perjuangan orang tua. Ya, ulah nyebutkan geus daya kolot, enggak selamun kolot geus eurek saha. Kalau anak-anak mudanya nggak mau berjuang dari sekarang dong, ulang ke geus kolot, buating pegat di tengah jalan. Dari sekarang ayo, sing boga kahayang ngamakmurkeun masjid. Ulah ngadaguan engke geus kolot, engke geus pangsiun, enggak. Dari mulai sekarang. Sekali lagi ciri bahwa kiamat sudah dekat, diantaranya bermegah-megah dengan masjid, tetapi kharabun an dzikrillah, sepi dari zikir kepada Allah. Bahkan sekarang mah udah nggak rahasia lagi, bukan rahasia lagi, berani ngorek HP di jero masjid. Orang zikir ngutak-ngatik HP, muka situs untuk mararubuh di masjid, teteh komo di luar masjid meren. Di masjid aja udah berani bukaan-bukaan kayak gitu, apalagi di luar. Itu terjadi kemarin waktu asar, ada anak muda nggak tahu siapa ke rumah pakai celana ketat deh, ya, ayo geserek komat masih ngutak-ngatik HP. Saya tegur, Anda di dalam masjid nggak boleh, kan gitu. Baru udah dia simpan. Ya udah ke masjid nggak usah bawa HP lah, simpan aja di rumah, ganggu. Pasti bakal ngeganggu kan. Jadi itu salah satu cirinya, ciri bahwa kiamat udah dekat. Ya. Asyarru dzalika zaman ulama'uhum. Sejahat-jahatnya itu di zaman ulamanya. Waduh. Sedangkan ulama teh, tetapi kita harus berpikir jernih loh. Tidak semua kan. Makanya para ulama ngawilah-wilah.
Ya, ulama teh aya ulama warasatul anbiya. Insyaallah ya, masih banyak yang warasatul anbiya oge. Juga ada ulama yang ulama ulama hancur, ulama sesat. Ya. Kita bisa lihat aja dari tabiatnya, dari sifatnya. Ayo, sifat Kanjeng Nabi itu kan ada 4. Ada sifat sidik, tabligh, fatona, kan gitu. Amanah. Lihat aja ulama punya sifat itu enggak? Itulah warasatul anbiya. Ya, para ulama yang warasatul anbiya mah teu butuh jabatan atuh. Ya, teu butuh jabatan di dunia. Ngebina umat aja udah. Ya. Apa itu? Tabligh itu nyampaikan dakwah aja udah, dakwah terus dakwah. Gak mikirkan saya kudu jadi presiden apalagi. Kuring kudu jadi ketua anu enggak. Dakwah aja, tugas Kanjeng Nabi juga dakwah aja udah. Ya. Ya kalau ulama macam-macam ya itu dia. Maka hati-hati kita. Kita harus hati-hati, pilih-pilih loh. Ya. Ini yang jadi masalah itu ya umat bingung. Ya. Ini ulama, banyak ulama. Makanya kita nih yang cerdas-cerdas otaknya harus milih tuh. Ya. Ulama mana yang harus kita tuturkan? Jangan asal merek ulama lalu kita manut aja. Pilih-pilih lah. Itu dia tadi yang punya sifat 4 tadi. Perhatikan aja. Gak usah ngomongnya. Gak usah oh saya mah ini, oh saya mah. Gak usah. Ya. Ketika kita tahu dia tidak amanah misalnya, ya udah. Arit. Ya. Menghindar dari dia. Kan itu ya. Nah, terus kalau kita lihat misalnya masih cenderung ngurus dunia melulu, ya udahlah. Jangan banyak omong, tinggalkan aja udah. Ya. Kalau dia masih bunuh itu ini, yang urusan duniawi udah tinggalkan aja. Ya. Karena fungsi ulama itu apa sih? Sesuai dengan tugas Kanjeng Nabi, Bashir, Nadhir, artinya dakwah aja udah. Itu neko-neko. Makanya kita harus pandai-pandai sekali lagi. Itulah ya ciri-ciri ya bahwa kiamat sudah dekat. Ya, termasuk kita ini berada dalam satu alam yang masya Allah luar biasa indahnya. Tetapi jangan kita hanya memandang oh indah, bukan hanya itu. Selaku orang Muslim, selaku orang mukmin ingat, ya kita diharuskan untuk tafakkur. Ya, tafakkaru kata Rasul, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Kalian berpikirlah, ya. Dengan apa? Makhluk Allah. Jangan berpikir tentang Allah. Ya. Dan tafakur itu bukan hanya satu, banyak, semuanya 8. Kalau kita lihat salah satu kitab ulama, ya, ada 8 macam kita tafakur. Bahkan Bashir dari Rasulullah. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sittina sanah. Luar biasa. Tafakur 1 jam jauh lebih baik ketimbang ibadah 60 tahun. Luar biasa. Makanya kita sengaja keluar ya, melihat apa namanya alam semesta, melihat ciptaan Allah yang luar biasa indahnya ini. Ayo kita tafakur, setelah kita tafakur ayo kita tadabbur, ambil pelajaran. Kita lihat pohon-pohonan kayak apa, macam-macamnya. Ya. Tadabbur. Setelah tadabbur, kita pasti bakal mendapatkan satu anugerah. Apa itu? Keyakinan, ketauhidan kita kepada Allah. Coba lihat pohon-pohonan. Berbagai macam bentuk, berbagai macam warna. Bisa nggak orang ciptakan seperti ini? Ya. Bisa nggak menanam seperti ini? Nggak bisa. Nah kita yakini yang menciptakan semua ini adalah Allah. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Allah udah anugerahkan ini alam sedemikian rupa indahnya. Ya, ambil pelajaran. Lalu setelah itu barulah kita bersyukur.
Ya, bersyukur atas apa? Atas nikmat yang Allah berikan melalui alam ini. Ya, bersyukur. Dan nanti insya Allah akan meyakinkan, akan menghasilkan, membuahkan jiwa yakin tauhid kepada Gusti Allah. Tafakur, ya, dengan makhluk Allah. Masih banyak yang harus kita tafakuri, ya, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang diminta maupun yang tidak diminta. Ya. Dan itu akan membuahkan kita lebih mahabbah, lebih taqarrub kepada Allah. Allah kasih nikmat kita, ya, nikmat kita bisa menghirup udara dengan bebas, nikmat ngicep, berkedip, bernapas, nikmat makan, lain sebagainya, kenikmatan. Kita harus berpikir loh, siapa yang berikan nikmat itu? Allah kan. Coba kalau Allah kasih sakit, aya peribahasa geningnya, ini asa tatal. Karena Allah cabut kenikmatannya, ya. Nah, ketika kita sedang sehat seperti ini, nikmat yang kita peroleh dari Allah itu harus ditafakuri, harus dipelajari, dijadikan pelajaran, lalu kita bersyukur atas nikmat. Ya, kemudian juga kita harus tafakur dengan janji-janji Allah. Ya, janji Allah, dan itu pasti benar. Dan itu ketika kita tafakur dengan janji-janji Allah yang pasti benar, ya, kita akan mempunyai jiwa senang urusan akhirat. Bertakwa surga, yang syahid surga, janji Allah itu pasti benar. Ya, jihad surga, itu janji Allah itu. Nah, ketika kita tafakur dan yakin dengan hal itu, jiwa kita akan mempunyai jiwa yang luar biasa senang dengan urusan akhirat. Tafakur, ya, tentang dunia dipikirkan. Kita yakin dunia ini akan berakhir kan? Yapna, bakal berhenti, bakal rusak. Ya. Kenapa Anda kejar-kejar? Ya, wal akhiratu khairu wa abqa, sementara akhirat jauh lebih baik dan lebih abadi. Kenapa tidak kau kejar? Yang mestinya yang harus dikejar sekuat tenaga, sekemampuan kita urusan akhirat, karena itu abadi. Dunia, yapna, besok bakal sirna. Kenapa? Ya, terus kalian kejar gitu. Bolehlah diurus tentang dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Ini yang terima akhirat dulu. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kalian akan hidup selama-lamanya. Artinya apa? Tenang aja udah urusan dunia mah, nggak usah terburu-buru, nggak usah pak-pet-pet, seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya. Tapi wa amali akhiratika, beramal untuk akhiratmu seolah-olah kalian akan mati besok. Buru-buru urusan akhirat mah, maksudnya gitu, karena besok akan mati. Ya buru-buru, jangan tenang aja. Datang waktu duhur keheula misalnya, nggak ada istilah keheula. Urusan akhirat mah, ayo ngaji, ayo. Kelah da isukan ge aya deui, ya salah tuh gitu. Segera. Ya, janji Allah termasuk kita tafakur dengan ancaman Allah. Ya, dan kita ketika tafakur tentang ancaman dari Allah, kita akan zuhud tentang dunia dan kita akan sekuat tenaga menghindar dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Itulah ya tafakur yang belum selesai, sebetulnya masih banyak ya, tetapi karena memang waktu yang sudah tidak mengizinkan, ya bukan tidak mengizin ya, kitanya yang udah agak udah lewat ya. Kita cukup sekian, insya Allah nanti suatu saat kita kembali, dan apa yang benar tadi saya ungkapkan itu kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Barangkali ada salah kata, ya mohon maaf ya, saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat pemirsa yang saya hormati,
Saya persilahkan pada teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bah, saya mau nanya. Zaman ini adalah zaman modern, yang mana para remaja terkadang lebih disibukkan dengan gadget, yaitu dengan HP. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada motivasi yang lebih agar supaya si remaja mau ke masjid dan mau mengaji, tidak hanya mau sekedar main atau malah banyak-banyak main game di HP-nya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah tentang memotivasi anak-anak remaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu statement, ya, atau satu pendidikan kepada salah seorang sahabatnya. Di antaranya beliau mengatakan begini: didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, ya, dan bukan untuk zamanmu, maksudnya zaman ayahnya. Artinya apa? Ketika kita memotivasi para remaja, ketika kita memotivasi anak-anak muda, harus disesuaikan dengan zamannya itu anak muda. Taruhlah tadi ditanyakan tentang misalnya gemar HP, boleh-boleh saja. Tetapi, nah, kita selaku orang tua harus bisa mengarahkan ke yang positif maksudnya. Ya, mengarahkan termasuk mengatur waktu dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja, ya. Nah, atau sesuai dengan zamannya kita ajak main lah, misalnya kan gitu, kita ajak main, tetapi bukan main-main begitu-begitu saja, ya, karena memang anak-anak muda itu kan maunya main kan gitu ya. Boleh saja dibilang, ayo main ke hutan, ayo mainlah ke gunung, boleh-boleh saja, tetapi dalam kesempatan itulah perlihatkan itu anak muda, tuh lihat pohon anu, ayo lihat, ada yang masih muda, ada yang udah agak tua, ada yang udah kalakai. Nah, itu adalah perjalanan hidupmu anak muda kan gitu. Nah, di samping hal lain, ya, di samping misalnya Bashir beri motivasi, ya, bahwa Allah janjikan, ya, khususnya nih salah satu janji Rasulullah khusus bagi pemuda, ya, pemuda remaja yang saling yang saling berkasih-kasihan, itu salah satu pemuda remaja yang bakal dilindungi Allah nanti di akhir zaman, ya, yang bakal dilindungi Allah, pemuda yang tetap tekun ibadah. Loh kok kenapa puna nggak aki-aki? Ya aki-aki mah wajar. Lamun ayak kena aki-aki nu teu daek ibadahnya geus gila-gila. Nah, ini remaja khusus. Barangkali itulah, ya, kita memberikan motivasi kepada anak-anak sesuaikan dengan zamannya itu remaja. Ya, apa trennya HP, ya udah, tetapi sekali lagi arahkan penggunaannya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Ayo, siapa lagi? Ya, mumpung ada kesempatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bah, saya mau tanya, kan tugas kita itu memakmurkan masjid. Nah, pertanyaannya, kita sebagai wanita bolehkah memakmurkan masjid? Sedangkan seorang perempuan itu terkadang ada halangannya seperti menstruasi. Juga yang kalau yang sudah menikah itu harus dapat izin dari suaminya. Jadi bagaimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Neng siapa? Neng Risma. Ya, satu pertanyaan yang luar biasa. Ya, betul. Bahwa tugas kita ini adalah salah satunya gitu ya. Salah satunya tugas kita ini adalah memakmurkan masjid, kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, saya seorang wanita boleh nggak makmurkan masjid gitu? Ya, menurut saya boleh-boleh saja, ya, memakmurkan masjid kan gitu. Tetapi dengan catatan tentunya, ya, dengan catatan. Pertama, kalau lagi haid ya nggak usah masuk masjid. Ya, yang kedua, kalau sudah punya suami ya harus ada izin suami.
jelas harus izin dulu suami ya. Terus yang ketiga, sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Misalnya di masjid ada thalabul ilmi, minta izin sama suami ya. Saya mau thalabul ilmi, diizinkan atau enggak? Kalau diizinkan ayo pergi ya di masjid thalabul ilmi. Thalabul ilmi juga sama kok, mau ke masjid ya. Saya mau ikut berjamaah di masjid, itu berjamaah juga sama memargun masjid. Oke. Nah kayak gitu ya. Jadi boleh-boleh saja istri juga memamurkan masjid, tetapi tadi dengan catatan ya harus tahu diri ya. Artinya tahu diri, saya ini seorang wanita, kalau lagi head ya nggak boleh masuk masjid ya. Yang kedua, kalau udah punya suami harus ada izin suami. Itu saja ya barangkali yang bisa saya sampaikan. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, mau nanya, kita kan di Indonesia ini banyak ulama-ulama seperti itu kan. Ada satu ulama, mungkin dia itu baik semua kan, ada yang empat ciri yang tadi yang kata Abah, ada 4, tapi nggak mana fatwa nasyidikan seperti itu. Ya, yang cara menyikapi ulama seperti apa yang harus kita panuti kan. Sedangkan ulama itu ada aja fatwa yang misalkan yang nyeleneh gitu, nggak ada dalam apanya lah gitu, agak dengdek. Bagaimana cara menyikapi kita dalam ulama seperti itu? Makasih, pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Kang Asep ya. Memang betul sebagaimana yang kita katakan tadi ya, salah satu hadis Rasul ya, bahwa di zaman akhir ya, sejahat-jahatnya adalah ulamanya ya. Tetapi tidak semua kan ya, berarti ulama itu ada 2 macam. Tadi udah kita bilang ya, ada ulama warasatul anbiya, ada ulama su ya, atau ulama yang nggak bener lah, ulama jahat. Nah yang harus kita panuti ya udah jelas ulama warasatul anbiya. Lalu bagaimana kita cara mensikapinya ya. Pertama kita lihat dari sifat-sifatnya itu. Yang kedua lihat fatwa-fatwanya. Barangkali ada fatwa-fatwa bagus, barangkali ada aja yang nyeleneh, artinya yang tidak sesuai ya jangan diikuti kan gitu. Nah jalan kedua ya, cara kedua untuk mensikapi ulama ya, kita ambil ulama-ulama salafi yang sudah teruji ya, kayak Imam Nawawi misalnya, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, lain sebagainya, melalui karya-karyanya. Banyak kitab-kitabnya, karya-karyanya ulama-ulama zaman dulu ya, yang sudah teruji ya, yang sudah teruji. Mereka beliau sebagai warasatul anbiya. Daripada kita bingung manut ulama zaman sekarang yang kadang-kadang dan itu ya, kadang-kadang ada aja yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Bisa dipahami gitu ya. Jadi yang pertama lihat secara keseluruhan, yang kedua ya udah ya kita kembali ya kepada ulama-ulama yang sudah teruji melalui karya-karyanya, kitab-kitabnya kita baca, kita pelajari. Kalau kita belum bisa misalnya ya kita tanya ya ulama yang bisa mempelajari itu kitab-kitab. Demikian ya, semoga bermanfaat. يصلي ويصلي ويصلي ويبارك عليه ولما تم من حمل شهرا المشهور الأكوان المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتزى بأخوانه بني أدلة الطائفة النجارية وذاك شهر شهرا سكن يؤن سكبه وشكوى ولما تم من حمل على رجل 9 أشهر قمرية وأن ذي الزمن أن ينزلي أنه صداه قدر أمه ليلة مولد آشية مريم بنسوة من الحضرة القدسية وأخذ المحمد قالته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات هادي محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركات هادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك على استسلمك وإن ذكر الوالد الشريف أيوة رواية وروية وكذلك بعده صلى الله عليه وسلم غاية هرمه وغرمه الكريم ومن شديد الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dari objek wisata alam Bukit Merkuri Sayang Kaak, Desa Cibulu, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, kami mengucapkan terima kasih kepada para pengelola objek wisata alam ini. Kepada para pemirsa, kami menghimbau agar silahkan hadir ke objek wisata alam ini untuk menikmati keindahan alam yang ada di sini. Karena objek wisata Bukit Merkuri Sayang Kaak ini adalah salah satu objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Majalengka. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pengelola
objek wisata Bukit Merkuri Sayangkaak ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gang. Tangannya di atas. Tangannya di atas. Oke, Lek. Flashnya nyalakan. Flashnya nyalakan. Perkenalkan, saya sebagai pengelola di Bukit Merkuri Sayangkaak yang membawa anggota keseluruhan 22 orang sebagai pengelola berikut kepala pengelolanya. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Majalengka dan sekitarnya mengajak untuk bermain di sini dengan adanya menikmati suasana alam yang terindah dan panoramanya. Makanya dari beberapa instansi yang datang dari mana saja, kami berharap semoga tidak ada bosan-bosannya datang ke Bukit Merkuri Sayangkaak. Dengan keterkaitan di sini murah juga, tiket masuknya hanya dikeluarkan tiket 15.000 bebas main, dan ditambah juga buat atraksinya ada spot-spot selfie dan bumper. Selain itu diadakan juga untuk permainan-permainan yang lainnya seperti trekkingnya berputar-putar di sekitar alam di sini. Begitulah kiranya hanya yang bisa disampaikan. Mohon maaf dari pengelola yang sebesar-besarnya dan terima kasih.